Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Puji Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2 mengenai rumus classifier sampling, kemudian langkah penghitungan classifier sampling, dan yang terakhir adalah contoh dan penyelesaian kasus classifier sampling. Jadi langsung saja untuk materi keempat, yaitu mengenai rumus classifier sampling. Jadi di sini kita menggunakan rumus William G. Cochran, yaitu N1 sama dengan N kali def atau design effect. Nah, di sini untuk keterangannya, N1 adalah sampel untuk tahap pertama atau one stage cluster, kemudian N2 adalah sampel untuk tahap kedua atau two stage cluster. Kemudian N adalah sampel untuk unit primer, kemudian N0 adalah sampel asumsi, D sampling error atau tingkat ketelitian yang diinginkan, kemudian T adalah koefisien kepercayaan, misalnya bila alfa adalah 0,05 maka T adalah 1,96 dan apabila alfa adalah 0,01 maka T adalah 2,57. Kemudian ada P atau parameter proporsi binomial atau H0 yang dinyatakan dengan peluang sebesar 0,5 dan H atau parameter proporsi binomial H1 yang dinyatakan dalam peluang 1,05. Kemudian ada def atau design effect dan yang terakhir adalah N besar atau populasi untuk unit primer. Nah, di sini juga sudah dituliskan mengenai rumus untuk mencari N atau sampel untuk unit primer, kemudian juga sudah ada rumus untuk mencari sampel asumsi, rumus untuk mencari design effect, dan juga ada rumus untuk mencari V-nya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah langkah perhitungan classifier sampling. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah dalam two stage cluster sampling, atau di sini karena contoh yang di bawah itu adalah two stage cluster sampling, maka di sini yang dijelaskan langkah-langkahnya juga mengenai two stage cluster sampling, di mana dalam setiap prosesnya, dalam kedua tahapnya itu keduanya memperhitungkan sampling error. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama menentukan jumlah populasi untuk unit primer atau N besar, kemudian menentukan sampling error, menentukan koefisien kepercayaan, menentukan parameter proporsi binomial H0 dan H1, kemudian menghitung sampel asumsi, kemudian menghitung sampel untuk unit primer, kemudian menghitung design effect, dan yang terakhir adalah menghitung sampel unit sekunder. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya adalah misalnya seseorang peneliti hendak melakukan pemilihan lokasi di wilayah Provinsi A. Dengan pertimbangan bahwa Provinsi A begitu luas, maka diputuskan untuk menggunakan sampling cluster ya, ini maksudnya. Kemudian wilayah Provinsi A dibagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang dinamakan kabupaten atau kota. Diketahui bahwa Provinsi A terdapat 26 kabupaten atau kota. Nah, di sini kita akan menghitung ukuran sampel pada two stage cluster dengan alfa adalah 0,05. Nah, di sini penyelesaiannya adalah tadi kan sudah diketahui ya mengenai N, D, N besar, T, D, P, dan H-nya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama kita akan mencari N0, yaitu dengan rumus T kuadrat PH per D kuadrat. Kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya, kemudian ketemu 384,16. Setelah ketemu N0, maka kita akan mencari N, atau ini tadi sampel untuk unit primer ya. Nah, di sini rumusnya adalah N0 per 1 plus N0 per N. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, kemudian di situ ketemu N-nya adalah 25. Setelah itu kita mencari V, kita juga tinggal memasukkan angkanya, kemudian ketemu 0,00065,025. Kemudian setelah itu kita mencari def, kemudian ketemu 0,065025. Setelah itu kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu N1 sama dengan N dikali def, yaitu N1 sama dengan 25 dikali 0,065025 sama dengan 1,625625. Kemudian ketemu N1-nya adalah 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ukuran sampel untuk one
stage cluster pada provinsi B adalah sekurang-kurangnya 2 unit primer atau 2 kabupaten sebagai sampel penelitian. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah mencari untuk sampel tahap pertama, kemudian kita mencari untuk yang tahap kedua, yaitu untuk two stage cluster. Nah, misalnya 2 unit primer yang telah ditemukan pada tahap pertama, tadi kan kita sudah menemukan bahwa sekurang-kurangnya itu provinsi B itu mencari 2 sampel atau 2 kabupaten. Nah, di sini setiap kabupaten itu kita cari lagi berapa di bawahnya kabupaten itu kan ada kecamatan. Nah, berapa minimal sampel yang digunakan pada masing-masing kecamatan pada masing-masing kabupaten dari 2 kabupaten tadi. Nah, di sini ada misalnya 2 unit primer yang telah ditemukan pada tahap pertama adalah Kabupaten B1 dan Kabupaten B2. Kabupaten B1 memiliki 18 kecamatan dan Kabupaten B2 memiliki 20 kecamatan. Yang ditanyakan adalah berapa ukuran sampel untuk memilih masing-masing unit sekunder terpilih tersebut. Nah, di sini caranya juga sama, rumusnya sama, tinggal kita memasuk-masukkan. Nah, di sini ya untuk yang Kabupaten B1 langsung saja ini ketemu N2-nya adalah 2. Kemudian untuk yang Kabupaten B2 ketemu N2-nya adalah 2 juga. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dari two stage cluster didapatkan seluruhnya adalah 4 unit. Dari mana 4 unit itu? Dari Kabupaten B1 itu ada 2 unit atau 2 kecamatan. Kemudian dari Kabupaten B2 itu juga ada 2 kecamatan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai classifier sampling atau cluster sampling. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditambahi oleh Bu Andita karena kami jelaskan sesuai dengan pemahaman kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.